Allah berfirman di surat Fussilat surat 41-33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin." Dakwah ilallah itu adalah salah satu profesi terbaik yang Allah nabatkan di surat Fussilat ayat 33 ini. Maka dakwah ini menjadi suatu pergerakan yang bukan hanya bergerak untuk diri sendiri, bergerak, menggerakkan, dan juga bertumbuh bersama. Kita berkumpul untuk bersama melakukan satu gerakan. Dan gerakan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bergerak dengan satu tujuan, bergerak dengan bimbingan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui para pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para ulama. Nuruddin Mahmud bin Imaduddin Zangki ketika akan membebaskan Baitul Maqdis, beliau berjalan. Lalu dia menenteng pedangnya untuk berangkat ke dalam satu jihad fisabilillah. Di situ ada Al-Imam Ibnu Asakir rahimahullah ta'ala yang kemudian berkata kepada beliau, "Wahai Sultan, engkau memegang pedangmu dengan cara yang keliru." Apa keliruku? Kelirumu adalah caramu memegang pedang tidak seperti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pedang. Maka dengan cara Rasulullah memegang pedang, kau ikuti sunnahnya, hanya dengan itu engkau akan meraih kemenangan. Inilah bimbingan ulama sampai pada perkara yang sekecil-kecilnya, sehingga Nuruddin Mahmud adalah peletak dasar sebelum nanti Salahuddin Al-Ayyubi mewujudkan cita umat untuk membebaskan Baitul Maqdis. Teman-teman selalu dirahmati Allah, tentu dalam hidup ini kita punya banyak hal yang kita hargai. Dalam hidup ini kita punya banyak hal yang kita syukuri. Dan saya terus-menerus mencari setiap hari apa kenikmatan-kenikmatan dalam hidup saya yang saya syukuri, apa kenikmatan-kenikmatan dalam hidup saya yang senantiasa harus saya ingat-ingat dalam kehidupan saya. Maka bagi diri saya secara pribadi tidak ada kenikmatan yang Allah berikan lebih daripada kenikmatan Islam. Karena itulah kenikmatan salah satu di dalam hidup adalah bisa membagikan keislaman ini kepada orang lain, bisa membahagiakan orang lain dengan Islam ini. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasulih idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, penuhi panggilan Allah dan Rasulnya ketika Allah dan Rasulnya menyeru kepada kalian dengan sesuatu yang menghidupkan kalian. Maka Islam adalah sesuatu yang menghidupkan saya. Maka teman-teman sekalian, apa yang menghidupkan teman-teman sekalian? Kalau itu adalah Islam, maka sudah saatnya kita bergerak bareng-bareng untuk menyampaikan Islam ini kepada seluruhnya dengan bareng-bareng ulama-ulama sekalian. Teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala, ada ungkapan manusia itu seperti 100 ekor onta. Hampir nggak ada satupun dari 100 ekor onta itu yang disebut dengan rohilah. Apa itu rohilah? Onta yang mengangkat beban paling banyak. Dan itulah perumpamaan orang yang beriman. Artinya orang yang beriman itu tidak hidup hanya untuk dirinya sendiri, tetapi dia hidup untuk membawa beban sebanyak-banyaknya agar meringankan kehidupan orang lain. Sehingga disebut dengan manusia yang paling baik itu menurut Rasulullah SAW adalah yang paling banyak ngasih manfaat atau kebaikan untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, di sini para ustaz, para guru sedang berkumpul untuk merencanakan sebuah niat baik, mengangkat beban-beban umat, baik itu beban yang sifatnya adalah masalah sosial, masalah ekonomi, dan apapun itu beban umat, supaya bisa diringankan bersama-sama. Nah, niat baik ini nggak bisa dilakukan hanya oleh para ustaz saja, karena tugas untuk menjadi rohilah itu bukan hanya tugas ulama atau ustaz, tapi tugas orang yang beriman. Sehingga yuk kita coba ekspresikan bukti dari keimanan kita dengan sama-sama bersama para ustaz. Yuk kita angkat beban umat bersama-sama, baik umat yang ada di Indonesia maupun umat yang ada di seluruh dunia. Beban umat yang tertindas, yang kelaparan, yang terusir, yang terzolimi, yang terjajah, yang sakit, yang miskin, yang tidak punya biaya sekolah dan seterusnya. Yuk kita angkat beban umat bersama-sama, para guru kita, para ustaz kita, sehingga kita semuanya tergolong di antara rohilatan. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, waktu Rasul SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, dan sesampainya di Madinah, Rasul SAW langsung mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Rasul langsung membantu perekonomian orang-orang yang ada saat itu. Rasul bahkan membantu mereka untuk mendapatkan rumah. Rasul juga membantu mereka supaya bisa mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya. Kita lihat bahwa Rasul tidak stuck di hijrahnya, tidak banyak bercerita tentang hijrahnya, tidak hanya
heboh dengan fenomena hijrah beliau, padahal hijrahnya dari Mekah ke Madinah susah luar biasa, akan tetapi langsung beliau mengadakan pergerakan dalam ekonomi, dalam budaya dan lain sebagainya. Sehingga saya merasa bahwa bersama para asatid yang sangat mulia ini, insya Allah kita juga bisa untuk membawa umat lebih baik lagi, serta apa yang kita harapkan di yaumil qiyamah untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Bisa kita lihat bagaimana waktu orang akan berperang di perang Badar, Rasulullah SAW menanya orang-orang muhajirin 3 pertanyaan dengan niat agar orang Ansor juga mau bergerak bersama beliau. Dan ketika Rasul mengatakan hal itu, salah satu sahabat dari Ansor mengatakan, sepertinya engkau menginginkan kami ikut bergerak denganmu ya Rasul, maka ketahuilah, kalian seandainya harus menyeberangi lautan, harus menanggi gunung, kami akan ikut bersama engkau. Sehingga memerahlah pipi Rasul, menunjukkan bagaimana bahagianya beliau melihat jawaban orang-orang Ansor. Maka kita masih bisa membuat merah wajah Rasul saking bahagianya beliau dengan pergerakan kita semua, karena Rasul bersabda, al-khalqu kulluhum iyalullah fa ahabbuhum ilallah anfa'uhum li'iyalih. Semoga kita semua bersama-sama dengan antum bisa memberi manfaat untuk saudara kita dan akan mendapatkan syafaat terbaik dari Nabi Muhammad SAW. Barakallahu fiikum. Saudara-saudaraku yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, dalam salah satu hadis yang sahih, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat ketika beliau tidak menjumpai seorang wanita yang biasa menyapu di pinggir Masjid Nabawi, mana wanita yang biasa menyapu? Lalu para sahabat mengatakan kepada beliau bahwasanya beliau telah meninggal dunia. Singkat ceritanya, akhirnya beliau mensolati wanita tersebut. Tahukah kita bahwasanya ternyata atmosfer dan karakter kehidupan Rasulullah SAW di dalam ajarannya itu bukan hanya menciptakan pribadi solih, tapi ternyata setiap para sahabat, sampai seorang wanita yang tidak terlalu dikenal namanya, ketika dia hidup bersama Rasulullah, maka dia tidak hanya mencukupkan di dalam rumah, tetapi beliau ikut mengambil gagang sapu dan membersihkan Masjid Nabawi. Karena itulah yang dilakukan oleh beliau dan bisa dikerjakan untuk membantu dakwah Rasulullah SAW. Kalaulah wanita saja dia rajin membersihkan Masjid Nabawi, maka sesungguhnya kita yang insya Allah mungkin memiliki banyak sekali potensi-potensi yang lebih dari wanita tersebut. Harusnya yang pertama kali mendapatkan manfaat dari potensi dan kelebihan kita adalah agama Allah, supaya menjadi bekal kita menuju kepada akhirat. Makanya betul kata para ulama terdahulu ketika mereka mengatakan kun nahron wala takun bi'ron. Kalau kalian itu jadi orang mukmin itu jadilah kayak sungai, jangan menjadi sebagaimana sumur. Sumur itu susah diambil manfaatnya, dipakai mancing tidak bisa. Ketika diambil airnya harus pakai pompa dan timba. Ketika dipakai untuk berenang, maka mentok, tidak bisa dipakai untuk berenang. Tapi beda dengan filosofnya sungai. Sungai itu dipakai apapun begitu murah dan begitu mudah memberikan manfaat. Dipakai renang bisa, dipakai mancing begitu gampang. Bahkan kita membuang kotoran pun, sungai akan setia mengantarkan kotoran kita ke tempat yang jauh. Maka hidup seorang mukmin itu kalau mereka sudah paham agama, bukan menjadi sumur, tetapi haruslah dia menjadi sungai. Dan semoga saya ingin menjadi sungai, dan antum saya harapkan juga menjadi sungai. Dan kita ketika menjadi sungai tidak bisa sendiri-sendiri, harus bareng-bareng, karena pada kebersamaan itulah Allah akan memberikan kebaikan dan pertolongan. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Perbuatan, action jauh lebih menyentuh daripada ucapan. Berapa banyak kata-kata yang tersusun indah, narasi yang begitu memukau, tapi dia hanya seperti istana pasir di tepi pantai, ketika ombak datang buyar, hilang. Apa yang membuat majelis ini? Apakah karena indah kata-katanya? Apakah karena syairnya yang luar biasa? Kita diajarkan dalam hadis, an asila ila qarabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min an asila ila qarabati. Menyambung silaturahim dengan keturunan Rasulullah SAW lebih aku sukai daripada menyambung silaturahim dengan keluargaku sendiri, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di dalam majelis ini kami menyambung silaturahim dengan Sayyidil Habib Anis bin Syahab. Di majelis yang lain kita mendengar Ustadz begitu bangga berkata, la farqa bainal arabi wal ajam, tak ada beda antara Arab dan non Arab, kullukum min Adam wa Adam min turab, kamu semua dari tanah kembali menjadi tanah. Tapi one man show dia sendiri. Hari ini kita semua syu'uban wa qabaila lita'arafu, ada dari nun jauh dari Kalimantan,
ada yang dari Aceh ujung Sumatera atas, ada yang dari Pulau Jawa, ada yang dari bumi Tiongkok, ada yang dari Jazirah Arab. Tak perlu saya tunjuk yang mana, lihat saja mata dan hidungnya. Hari ini kami bersama. Betul kata orang-orang tua dulu, duduk bersama itu lapang, duduk sendiri itu sempit. Ini kalimat sepertinya aneh. Duduk sendiri yang lapang, duduk yang ramai sempit. Ternyata kesempitan hati ini terasa lapang begitu duduk dengan bersama mereka. Maka jangan pernah duduk sendiri, duduklah bersama, akan terasa lapang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah. Jadi bukan tempat duduk yang sempit, Ustaz, tapi hati antum yang sempit. Jazakallah khair ya khair kalau Masya Allah. Keluar lagi. Tempat duduk itu luas, Tapi hati kita yang sempit. Anda maafkanlah kalian. Lagi penutupan masalah. Bentar lagi penutupan. Cepat sore nih ya.